Aku sebagai menantu juga mungkin memang kurang tahu diri. Yah, ada mertua, tapi penampilannya seperti di rumah sendiri. Apalagi ayah mertua dan ibu mertua juga ada terus. Tapi ya, namanya aku ibu hamil, ya kalau nggak pakai daster mau pakai apa lagi? Udah gitu memang semua dasterku itu sedikit kurang bahan semua, biar silir. Dan ya, aku juga memang semenjak suamiku berangkat kerja di luar kota, aku jadi. Tapi mau gimana lagi, orang di rumah ya ada mertua terus. Kalau aku mau main ya nggak mungkin sudah, pasti tahu dong mertuaku. Namun semua jadi beda ceritanya saat aku ini nggak sengaja melihat barang bagus, dan itu milik ayah mertuaku sendiri. Ini memang agak aneh sih, tapi ya itu kejadiannya. Kan saat itu aku bangun lebih awal karena malamnya aku tidur dari jam 8, nah jam 5 subuh aku udah bangun. Lalu aku pun berinisiatif buat beres-beres, nyuci piring sekalian nyambi masak nasi. Nah, pas aku lagi nyuci piring terdengar suara orang jalan, dan itu ayah mertuaku yang sudah bangun. Ya, namanya bapak-bapak kalau baru bangun tidur kan udah pasti pakai sarung. Nah, aku tuh nggak sengaja lihat ada yang berdiri. Ya kalau cowok pasti paham dong apa yang berdiri kalau pagi-pagi. Dan saat itu aku tuh jadi nggak fokus dong nyuci piringnya, dan mana itu jelas banget. Lalu abis itu ayah mertuaku ke kamar mandi, dan aku ya udah deh lanjutin nyuci piring sambil traveling otakku ini. Dan ya udah pasti yang tergeletak itu bikin aku adem panas. Maklum lah. Sejak itu aku pun jadi lebih-lebih lagi buat lebih berpenampilan secara lebih menarik lagi. Jadi ya udah deh, sebagai ibu hamil aku kan ya udah pasti lebih rajin lagi. Jam 8 pagi aja aku udah mandi dan juga udah santai dan duduk manis. Dan karena ibu mertuaku udah gak ada kerjaan lagi di rumah, ibu mertuaku kemudian jalan-jalan ke rumah tetangga, ya biasa ngumpul sama ibu-ibu. Dan saat itu ayah mertuaku lagi di samping rumah lagi nanem cabe. Karena gak ada kegiatan, jadi ayah mertuaku nanemin cabe di pot-pot samping rumah. Lalu aku yang lihat ayah mertuaku lagi sibuk nanem cabe, kemudian aku pun buatin segelas teh lalu aku bawain ke ayah mertuaku. Saat itu, iya, ini tehnya diminum dulu, gitu kan. Lalu, kok kamu yang buatin? Lah ibu kemana? Gitu kan. Terus aku jawab sambil duduk di kursi saat itu, ibu tadi pergi ke rumah tetangga sebelah sekalian nunggu tukang sayur lewat, Pak, gitu kan. Lalu, oh ya udah, makasih ya. Aku pun duduk di kursi yang ada di dekat pintu samping sambil liatin ayah mertuaku nanem cabe, dan saat itu karena dasterku kurang bahan jadi ya udah pasti kalau aku duduk yang bening-bening kelihatan dong. Tapi ya itulah tujuanku. Dan ayah mertuaku pas noleh ke arahku jadi sedikit bengong lihat aku. Lalu ayah mertuaku bilang, nggak sadar ya ayah ini. Lalu aku jawab, ya maklumlah ya, bawaannya gerah terus hamil tua ini ya, gitu kan. Lalu, emang udah masuk berapa bulan kehamilannya? Kemudian aku jawab, udah mau masuk yang ke-8 bulan ya bentar lagi, gitu kan. Terus ayah mertuaku bilang, berarti sudah nggak lama lagi ya. Terus dijawab, tanya apa mangnya? Kemudian aku, dulu waktu ibu lahiran susah nggak ya? Gitu kan aku tanyanya. Terus aku tanya lagi ke ayah, ya aku pernah dengar kalau hamil tua apa harus ya rajin dipakai? Gitu kan tanyaku sambil ketawa kecil. Dan dijawab, ada-ada kamu ini tanya kayak gitu sama ayah, gitu kan. Lalu aku,
Ya aku serius tanya loh, ya ini beneran? Terus dijawab sama ayah mertuaku, ya emang iya sih itu ada benernya. Gitu jawabnya ayah mertuaku. Lalu aku pun bilang ke ayah mertuaku, jadi bener ya yah? Berarti kalau aku ini gimana ya yah? Soalnya kan mamasnya lagi di luar kota. Gitu kan. Kemudian ayah mertuaku berdiri dan cuci tangan, karena mau minum tehnya, dan dia abis itu duduk di kursi, dan bilang, ya enggak lah, zaman sekarang kan udah serba canggih kok masih ribet loh. Gitu kan. Lalu aku pun bilang, ya kan mahal biayanya ya. Aku bilang gitu kan. Lalu ayah mertuaku bilang, ya udah gak masalah lah, penting sehat. Dan saat itu aku udah nahan banget. Udah gak sabar sih sebenarnya pengen nyoba yang kulihat sebelumnya, dan saat itu ada waktu yang longgar. Lalu aku pun rubah posisi lagi duduk karena pegal duduk lama. Lalu ayah mertuaku bilang, hehe itu duduknya yang benar. Lalu aku jawab, pegal bener loh ya pinggangnya kalau duduk lama-lama, tahu sendiri lagi hamil. Lalu ayah mertuaku bilang, ya tapi kan gak kayak gitu, ada ayah di sini malulah. Gitu kan. Kemudian aku jawab, malu apanya ya, kayak sama orang aja. Lalu dijawab sama ayah mertua, ya emang kamu gak malu sama ayah? Gitu kan. Lalu, ya ngapain malu coba ya? Emang beneran pegal duduk lama-lama? Lagian yang dibuat malu apa coba? Gitu kan jawabku. Terus ayah mertuaku bilang, ya udah terserah kamu aja enaknya gimana duduknya. Gitu kan? Dan aku pun ya udah jadi anteng duduknya. Dan aku udah tahu kalau ayah mertuaku suka juga, soalnya aku udah ketahuan dari caranya duduk. Dan aku bilang, ya emang kalau lihat aku kayak gini ayah gimana? Terus dijawab, emangnya gimana, apanya ayah gak paham? Gitu kan jawabnya. Lalu aku, apa gak mengganggu ayah gitu? Aku bilang gitu kan. Lalu ayah jawab, ya jelas mengganggulah, ayah loh masih sehat pikirannya. Gitu kan. Lalu aku pun, oh gitu ya yah, tapi ya udah gak apa-apalah ya. Kemudian ayah mertuaku jadi diam sambil minum teh, dan aku pun langsung bilang aja ke ayah, ya kalau ayah mau bantuin aku mau ya dibantu. Lalu ayah mertuaku langsung noleh dan dia bilang, hei maksudmu ayah suruh bantu gimana? Gitu kan. Lalu aku jawab, ya bantu aku ya, kan mamas gak di rumah, jadi ayah aja yang bantuin aku, mau kok aku dibantu sama ayah. Gitu kan. Lalu ayah mertuaku, emang kamu serius minta bantuan ayah? Lalu aku pun mengangguk, dan aku pun langsung berdiri dari kursi dan bilang, ya udah ya sekarang aja lah ya yah, ayah bisa kan? Gitu kan. Lalu ayah jawab, ya bisa sih, tapi, gitu kan. Lalu, udah gak apa-apa kok ya, sama anak menantu koyok bantuin. Gitu kan. Lalu ya udah deh, pagi itu aku pun dibantuin sama ayah mertuaku, dan saat itu aku berasa lebih senang dan ternyata emang bener sih lagi hamil itu butuh banget bantuan seperti itu terus. Apalagi udah hamil tua perlu banget. Dan pas udah selesai bantuin aku, ayah mertuaku bilang ke aku, gak nyangka ya, ayah bisa dapat sesuatu yang bener-bener luar biasa. Gitu kan. Lalu aku jawab, ya yah, makasih juga ayah udah mau bantu aku. Lalu ayah mertuaku abis itu dia keluar rumah Lalu ayah mertuaku abis itu dia keluar rumah entah mau ngapain, dan aku pun terus tiduran. Sejak pagi itu pun ya aku terus-terusan minta bantuan ke ayah mertuaku, pas ibu lagi pergi atau pas kebetulan gak ada di rumah. Aku pasti minta tolong sama ayah mertuaku, karena suami juga pulangnya masih 1 bulan lagi, jadi ya udah deh mau gimana lagi. Nah, kebetulan kan saat itu ada acara arisan di rumah tetangga ujung. Karena aku lagi hamil tua, jadi aku gak bisa datang. Lalu ibu mertuaku yang datang, kan? Dan saat itu tuh jam 9 pagi ibu baru berangkat. Dan pas ibu sudah berangkat, lalu aku pun nyari ayah mertuaku, ngasih tahu kalau ibu udah berangkat. Yah, ibu udah berangkat arisan. Terus dijawab, emang kalau ibu berangkat arisan kenapa?
Gitu kan? Lalu aku jawab, ya kan kalau ibu berangkat arisan pasti lama pulangnya ya. Lalu ayah mertuaku, ya iya, orang arisan ibu-ibu udah pasti lamalah. Gitu kan? Lalu aku bilang ke ayah, ya udah ayah bantuin aku dong ini lama loh. Aku bilang gitu kan. Terus ayah mertuaku bilang, Ihem, kalau ada maunya cepet banget. Gitu kan. Lalu aku pun, lah udah ayoklah ayah buruan. Aku bilang gitu kan. Terus ayah mertuaku bilang, iya sabar, ayah mau cuci tangan dulu sabar dong ayah juga belum sarapan tadi. Gitu kan. Lalu aku jawab, ya udah aku tunggu ya ya. Lalu aku pun masuk ke dalam rumah, dan ya sambil nunggu aku pun rebahan dulu. Dan selang beberapa menit, ayah pun datang. Ya udah, aku dan ayah sarapan deh. Hehe. Dan saat itu ya bisa lama, soalnya banyak waktu yang luang. Dan hari itu pun bisa lega sih. Setelah itu, kalau aku masih butuh bantuan, aku kadang suka minta tolong selagi ayah mertua ada di rumah. Suamiku dan ayah mertuaku sangat membantu setelah kelahiran anakku, apalagi lahirnya di rumah, dan juga laki-laki anakku. Sejak itu juga, aku udah gak lagi libur. Dan sampai saat ini pun setelah anakku udah besar, aku gak lagi yang gimana-gimana, udah sibuk ngurus anak juga. Apalagi suamiku sekarang bisa dibilang kerjanya juga udah mapan jadi gak perlu lagi nyari kerjaan yang jauh-jauh di luar kota lagi. Sekarang sudah menetap kerjanya gak jauh dari rumah. Ya begitulah sedikit kisahku. Mulai dari gadis sampai aku punya suami dan anak. Meskipun begitu, aku tahu semua itu salah memang, tapi ya begitulah. Namun, semua ini hanya untuk hiburan dan hanya bertujuan untuk hiburan. Jika ada kesamaan nama, waktu, dan tempat profesi, dan yang lain-lainnya, terima kasih.